kembali di program The Indonesia Economic Club. Baik, semakin seru saja pembicaraan kita, Prof. Apalagi tadi Prof mengatakan masalah nilai keekonomian yang didapatkan begitu ya, dan bagaimana pentingnya kreasi musik di Indonesia. Nah, ini tadi menyebut satu lembaga gitu ya. Dan yang, dispute kita. Ya, dispute. Ya, benar. ada LMKN, ada LMK. Ya, gitu ya. Ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan positioningnya untuk saat ini seperti apa, dan apakah institusi ini yang menyebabkan situasi ini lebih kompleks? Jadi secara natural dan sudah lama ada yang mana? LMK. LMK. Kami Ya. KCI sudah 30 tahun sebelum perubahan undang-undang sejak tahun 90. Itu tumbuh dari bawah, Iya. dari anggota. Iya, dibentuk. Ya. Lalu para Pak Enteng Tanamal, Ibu Titik Puspa, Guru Soekarno Putra, dan lembaga organisasi PAPRI yang menghimpun para penyanyi, pencipta lagu, dan pemusik, membentuk lembaga ini. Waktu itu belum ada LMKN ini. LMKN ini baru produk setelah undang-undang tahun 2014, direvisi sekian kali. Nah, begitu ada, sekali lagi, rekrutmennya, mohon maaf, Itu mulai terjadi 2000 berapa tadi? 2014 lalu 2015 dibentuk sampai 2016 baru mulai eksis ya. Jadi Dan keberatan seperti ini Aspija sebenarnya sudah katakan, lama sejak 2015 Iya, begitu. selama ini ya 2006 ya. Aspija PRSR ini bayar ke KCI. Tapi sekali lagi saya lihat di PP ini tiba-tiba di ketentuan umum pasal 1 butir ke-10 itu mereduksi kewenangan LMK. Padahal itu mereduksi perintah undang-undang pasal 87. Di sini kontradiksi. Yang kedua, LMKN itu sesuai perintah undang-undang di pasal 89 harus 2 badan. LMKN hak cipta dan LMKN hak terkait. Fakta yang ada hari ini sampai detik ini saya ngomong, LMKN itu satu badan. Oke, yang menjadi pertanyaan, apakah ada kekhawatiran dari Mbak Hana juga maupun Mas Rafiq kaitannya dengan royalti itu tidak diberikan secara langsung kepada para musisi? Betul. Apakah ada kekhawatiran itu? Iya. Iya, ada kekhawatiran Pasti. itu. Iya. Royalti itu diberikan kepada pemberi kuasa. Iya. Jadi hak cipta baru ada hak terkait. No song, no music business. Tidak ada lagu, tidak ada penyanyi menyanyikan lagu itu, tidak ada pemain, tidak ada industri televisi yang menyiarkannya. Jadi harus kembali undang-undang hak cipta, bukan undang-undang hak terkait. Jadi dengan kata lain sejak tahun 2016, Iya. asosiasi baik itu radio maupun hiburan itu membayarnya kepada siapa? LMKN. LMKN. Iya. Sejak saat itu putus atau stop dengan LMK. Putus, stop putus. dengan LMK. Karena- Tapi ada beberapa anggota saya masih bayar ke KCI. Jadi 2017 tepatnya kita mulai bayar ke LMKN. Seperti itu. Oke, ini menjadi sangat menarik karena kembali lagi Prof bahwa isu ini kan sebenarnya sudah lama gitu ya, bukan hal yang baru, tetapi karena ada dispute gitu ya. Nah, kita akan lihat ataupun akan dengarkan bagaimana netizen begitu ya menyikapi situasi ini terkait dengan PP nomor 56 tahun 2021. Ya. Ya, setelah lagu suruh bayar royalti itu berlaku buat Indonesia Song gitu dari Santo Felix. Kemudian dari Amri karena muter lagu Indo sekarang harus bayar royalti. Akhirnya pihak supermarket nyetel musik instrumental milik musisi luar yang orangnya bakal belanja di situ, jadi orangnya nggak tahu, pengunjung supermarket mah bodoh amat sama musiknya, yang dipikirin cuma diskon doang. Terus ada lagi kaitannya dengan apakah lagu, kalau memutarkan lagu Blackpink itu juga harus membayar royalti kepada Blackpinknya. Nah, ini juga dari netizen juga ada kebingungan. Ini sebenarnya yang diributkan nih apa kaitannya dengan royalti yang untuk musisi lokal ataupun juga internasional begitu. Silakan. Karena KCI Ya. mempunyai reciprocal agreement dengan lembaga seperti ini di luar negeri. Kami dengan Koskap di Korea, saya yang tanda tangan, dan dengan BMI, kemudian dengan ASKAP, kemudian juga dengan Kompas di seluruh dunia. Kami punya reciprocal agreement. Jadi lagu
lagu asing pun dikenakan royalti. Nanti kita menyetor kepada lembaga itu di luar negeri. Dan itu diatur dengan induk organisasinya itu SISEP. Gitu. Ini kalau kaitannya sama musik digital seperti Spotify ini akan berdampak juga harus. tidak? Dan sekarang Sama ya? rancangan peraturan pemerintah itu sedang disusun. Saya juga ada di tim perumus itu. Dan baru mau diusulkan ke Presiden. Tapi saya mau bilang tentang yang sekarang jadi masalah PP 56 ini. Saya bilang tadi kami tidak diajak untuk bicara, padahal ini performing rights. Saya ngomong dengan Wakil Menteri, baru akhirnya dilibatkan, diminta dirjen. Tapi begitu dilibatkan performing rights ini, saya tanya dalam rapat itu, sudah dikirim ke Presiden, katanya Menteri sudah tanda tangan. Oke. Jadi ini fakta, Ya. ini fakta. Mas Masyarakat Indonesia harus tahu Siap, Mas bahwa ada Taufik. praktek-praktek seperti Gini ini. sebetulnya, Mbak. Nanti kalau ada gugatan ke Iya. Presiden, baru dibilang kita melawan Presiden. Siap, Pak Nah Dalam. ini nggak boleh Saya praktek-praktek tidak seperti heran itu kalau terjadi. netizennya bingung. Iya. Karena kita pelaku industrinya aja bingung sebetulnya. Baik, kenapa bingung? Apakah tidak ada sosialisasi sebelum ada penandatanganan? Tidak ada. Tidak ada sosialisasi. Tidak ada. Jadi gini, Jangankan sosialisasi ke masyarakat, Betul. ke kami yang mempunyai kuasa Ya, saja tidak ada. Diajak bicara ini pun tidak. Kami dari Setelah diprotes baru diajak. Kami sebetulnya dari asosiasi berharap agar semua peraturan mengenai hal ini dibicarakan, disosialisasikan. Oke, berarti karena kami masih pelaku. memberikan peluang. Apakah Iya. dimungkinkan akan diundur, misalnya minta penundaan 5 tahun ke depan begitu? Saya sekarang sebetulnya bergantung sama peraturan menterinya. Karena sebetulnya PP itu tidak mengatur semuanya. PP itu dalam beberapa pasal menyatakan bahwa nanti akan ada peraturan menterinya, Termasuk tarif tidak diatur di PP Ya. itu. Tidak ada. Tarif royalti tidak Tidak diatur? ada. Ya, Nanti tarifnya itu akan diatur di peraturan menteri. Nah, kami berharap kami pelaku industri, pelaku layanan publik yang nantinya akan membayar royalti diajak bicara tentang itu supaya mereka mengerti. Saya nggak bicara kemampuan begitu ya. Ya. Saya bicara fairness, kepatutan. Seperti contoh yang itu tadi gitu loh. Jadi sesederhana memisahkan antara radio komersil dan non komersil gitu loh. Ya, ya. Pada radio non komersil Itu juga penghasilannya ada lebih iklan. besar daripada radio komersil. Jangan salah gitu loh. Mana? Nah ini yang terjadi sama industri saya juga. Jadi intinya LMKN ini sebetulnya saya senang. Kenapa? Karena pengusaha selama ini, selama puluhan tahun ini memang pertama kita dengan KCI. Tapi berjalannya waktu ada lagi LMK lain. LMK Dangdut, LMK lagu daerah nanti, ada lagi LMK lagu barat seperti itu. Ini bermunculan. Nah, sebenarnya kami memang menginginkan satu pintu. Tapi dengan tadi dengan dalam rangka yaitu merangkul kami. Nah, ini sosialisasi nggak ada. Tarifnya setinggi langit dan ini tarifnya itu bisa nyamain melebihi dari harga sewa kami loh gitu loh. Prof, ini kan tantangan platform dari musik digital antara ruang ekspresi, kemudian ada kepentingan bisnis dan asosiasi dan tentunya dari ruang berkreasi dan hak cipta ada semua di sini. Iya. Bagaimana Prof melihat situasi ini? At the end of the day, itu adalah apakah kehadiran mereka ini dirasakan oleh mereka yang mau kita dorong, mau kita beri insentif. Iya. Yaitu para pencipta lagu dan juga para musisi itu. Karena mereka lah pemilik suara emas dan mereka juga yang saya kira menciptakan karya-karya baru. Iya. Oleh karena itu maka pertanyaannya adalah apakah kontribusi yang diberikan ini cukup memberikan insentif kepada mereka? Iya. Atau jangan-jangan menguap dan kemudian dinikmati oleh pihak lain-lain yang tidak kita kenal, yang tidak Iya. dirasakan oleh para musisi. Ya. Tujuannya saya kira di kepala presiden saya kira bertujuan baik, yaitu ingin memberikan insentif yang baik, ingin mendorong ekonomi kreatif di Indonesia. Dan inilah yang perlu kita tanya, apakah ini selama ini sudah dinikmati dan tarifnya turut bisa mendorong industri ini berkembang atau tidak. So Oke. bisa jadi artisnya bisa menikmati besar tapi industri tidak bisa mendorong. Radio misalnya, itu kan mempromosikan sebetulnya. Betul. Bukan semata-mata dia menikmati Kita dan butuh- pendapatan radio tidak besar, Ya, kita Ya, tahu. kita butuh win-win solution. Kita break Win-win terlebih dahulu. solution, ya. Pemirsa di Indonesia Economic Club akan segera kembali.